yang ke-9 kali ini. Dan aku sedikit akan membahas, kita ngomongin sisi dari mid laner. Boleh. Aboy. Aboy. Benar-benar sangat bersinar, sangat menjadi sosok yang mengerikan bagi seluruh penonton MPL Indonesia. Bahkan sempat kadang-kadang menjadi mid laner yang sedikit beda dari yang lain. Ini cukup menarik untuk dibahas karena sekalian ketika Oji menyebut satu nama mid laner yang kita tahu pemain yang begitu luar biasa yaitu Aboy B. Jika di match up dengan Yeskiel, apakah ada sedikit input mungkin atau kritik untuk Yeskiel? Kalau Yeskiel kayaknya mungkin terlihat karena lagi dan lagi ya. Spotlightnya, inisiasinya dibuatkan oleh dua orang sekaligus Aran dan juga Yawi. Jadi ya mau gak mau Yeskiel ada di eksekusinya itu. Yes. Jangan sampai nantinya Aran dan Yawi kalau udah buka team fight dengan sangat-sangat efisien, eksekusinya nggak ada. Tapi aku menantikan Yeskiel seperti scene yang lama. Ketika dia baru muncul ke MPL Indonesia, bermain barbar, agresif instingnya. Tapi aku justru melihat tidak ada dari sisi Yeskiel untuk beberapa belakangan ini. Pas muncul pertama kali dengan nickname Syndrome. Kemana tariknya? Kenapa dia harus bermain dan meredamkan permainan agresif yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk Aura. Apalagi dia pakai roamer seperti Yawi, hero pick over, hero team fight. Setuju. Harus menjadi eksekutor yang mungkin dibutuhkan ya di saat team fight untuk Aura. Tapi kita back to draft yang dimana tadi kita sempat bahas. Oke. Aura second pick, mereka harusnya tidak akan melepaskan Harit dan juga Hellcat. Sudah kita lihat dan chip yang terlepas langsung diamankan oleh Geek Farm. Sementara dari sisi Aura Fire mereka mengambil ke arah Faramis. Iya, masalah utamanya adalah karena kita tahu sendiri Yawi dengan Matildanya itu malah menurunkan performa agresivitas dari Aura. Sehingga mau nggak mau kali ini ambil hero yang lebih pasti seperti Faramis. Dan tutup kemungkinan dengan hero-hero yang bisa menurunkan bagaimana tempo tim fight jangka panjang dari Aura itu sendiri. Sementara itu Geek Farm, mereka memperkuat bagaimana lini depannya. Ada Chip, Barat, Cloud. Sehingga dengan Blazing Duet, walaupun tanpa harus pick Valentina untuk Aboy di pick atas, seenggaknya mereka punya satu combo yang bisa menghentikan bagaimana Netherrealm dari Faramis. Ini Geek Farm, aku bisa akui untuk 3 pick pertama mereka, Cak Dere dapetin hero powernya. Iya. Baloy bisa mainin rotasi dengan Chip yang kita tahu punya Y-Walk dan juga Shortcut. So, inisiasi kejut dari Geek Farm ini yang mungkin harus diwaspadai oleh Aura sih, Be. Tapi kalau kita lihat dengan adanya sosok dari Kick, dia lebih fokus menuju ke arah Cloud dari seorang Kedera. Tapi di sisi kanan, ini sebenarnya udah mulai terlihat dari gameplay yang akan mereka mainkan. Mereka akan bermain dengan team fight besar, apalagi dengan Fredrin yang sebenarnya masih flex. Tapi kalau aku, ini lihatnya Fredrin udah fix di jungle. Iya. Karena Rogernya kayaknya bakal ada di tangan dari Kabuki. Dia suka banget untuk mainin Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Jadi Rogernya bakal jadi tipe yang chaser atau pengejar. Ya. Hanya saja melihat adanya Barat. Menurutku Xborg ya bakal di-ban juga karena baik Barat atau bahkan Fredrin keduanya sangat-sangat kesulitan kalau misalkan bertemu dengan tipe hero yang kayak Xborg. Atau mungkin dari sisi Aura mereka juga bisa menutup adanya Arlot yang terlepas. Meskipun kita tahu Baras ini masih cukup fleksibel ya Profesor KB. Ya, Arlot untuk XP, Aran juga suka untuk maininnya. Tapi ada komen juga nih, top 3 roamer dari versinya Baloyski, Yawi, Kiboy Ki. Wow, ini tidak bisa dipungkiri. Memang yang sedang bersinar di atas, bahkan ada Baloyski di dalamnya. Iya. Di atas itu ada Kiboy Ki, Baloy, Yawi, yang sekarang menjadi top 4. Top 4. Yang tidak bisa dipungkiri, kalau misalnya permainan dari 4 roamer tersebut, bahkan sosok Baloyski yang merubah segalanya, pandangan terhadap Hellcat ketika ketemu dirinya ini benar-benar harus diantisipasi. Ya, sesuai dengan placement ya. Dan untuk sekarang Grok dari Yawi ditutup. Begitu juga dengan Lapu-Lapu. Masih ada beberapa hero dari XP lane yang masih bisa dimainkan. Wah, ini cukup menarik karena edit juga masih terbuka. Edit, Pakito, Edit, Arlot. Banyak yes. banget sebenarnya opsi yang bisa dibawakan oleh Aran juga. Iya. Melihat juga statement dari Baloy tadi ya, cukup respect dengan power dari Yawi sebenarnya. Karena kita belum melihat sejauh ini, kira-kira power pick off apa yang akan dibawakan sama Yawi. Oke. Untuk di game yang pertama. Grok sudah ditutup. Ya, kalau Chow kayaknya agak-agak sedikit berbahaya karena lagi dan lagi ya untuk hero match up lawannya ada Chow. Yes, yang dengan Cloud-nya bisa purify, lalu kalau kita ngomongin Chip, dia juga agak-agak sulit nih udah ditemukan kalau misalkan macro play-nya pun ternyata di mirror. Ya, dan ngomongin Chow memang udah langsung di respect aja sama Geek Farm. Mereka nggak mau memang Chow dari Yawi ini terlepas. Sisi dari Aura mereka membuang ke arah Lapu-Lapu. Ya makanya Chow Grok hilang, Kaja yang tersisa, Tigreal juga masih ada sebenarnya.
Atau kalau kita melihat dari hero yang masih bisa dimainkan oleh kedua roamer ini, Minotaur bisa saja dibawakan untuk di drafting phase yang keempat kali ini. Oke, kalau ngomongin Minotaur, ini memang bisa dibilang adalah salah satu antisipasi pergerakan terhadap dari Cloud. chip Cloud, ya kan? Dia Ya. mereka bisa counter. Cuma yang harus diwaspadai adalah gimana cara mereka mengantisipasi pergerakan chip yang tiba-tiba. Bermain dengan grouping, bermain dengan ganking Berarti dari harus Geek. ada map yang terang buat Aura. Ingat tadi, Key to Victory. Geek itu jarang bermain dengan split push. Betul. Bermain dengan ganking. Tapi Nah. ganking kali ini mereka bisa di mana saja. Lebih berbahaya justru. Bisa di mana saja dengan kondisi yang bisa kita bilang tidak bisa di cover dengan cepat. Tidak adanya Angela di sana, tidak adanya Lowy di sana. Iya, Bahkan iya, iya. mapping dengan adanya Grok yang selalu dimainkan oleh Yawi tidak ada. Dan bahkan sekarang Arlotnya flexible pick juga nih. Wah, Jadi tinggal menunggu bagaimana sisa pick yang akan dihadirkan dari teman-teman Geek Farm. Mengingat Cloud yang sudah dimunculkan dan belum adanya mid laner yang pasti untuk Aboy. Hero high ground kah yang akan dibawakan? Karena Yves juga masih terbuka untuk berhadapan dengan dua fighter seperti ini. menurut aku juga cukup menyenangkan sih kalau memang Aboynya membawa ke arah Novaria ya. Novaria juga oke karena jaraknya juga lumayan jauh. Plus dia bisa bantu untuk membuka posisi dari pemain-pemain Ya tapi Aura. among the plane, Cimomo. Itu Real dia. world manipulation. Real world Among the manipulation dan juga adanya Yves yang menutup bagaimana adanya Netherrealm dengan slow evac dan glowing one juga lebih mudah lagi untuk memecahkan Yves. Di sini Faramis benar-benar terancam jadinya. Ini if-nya Aboy loh. Iya makanya. Yang kita tahu sempat menjadi hero signature juga Ya, high di ground. season yang sebelumnya. High ground. High ground hero. Mhm. Dan kalau ngomongin ke arah dari permainan tim Aura kali ini, mungkin bisa menjadi sebuah jawaban kalau misalnya Minotaur tadi Profesor. Wah tapi aku lebih suka kalau ini picknya Yuzong sih. Karena Yves bukan Betul. tipikal hero yang bisa disentuh oleh Arlot atau bahkan Minotaur. Minotaur masuk ke dalam real world manipulation, dia kesulitan untuk keluar. Berarti memaksakan Arlotnya ini harus dimainkan sama Yawi. Iya. Tapi kalau Arlot yang dimainkan sama Yawi, gimana caranya mereka bermain dengan Princess dan Florin? Florin? Yawi bermain Wait. healer. Dan Oh. mungkin ini adalah sebuah signal yang kemarin sempat kita lihat ketika Aura berhadapan dengan EVOS. Mereka ban Florinnya Mereka tuh. ban Florin Itu makanya. bukan tanpa alasan, tapi ternyata signal itu untuk memberikan kepada seluruh tim MPL Indonesia kalau Yawi udah bukan dengan hero pick over saja. Ini justru Wow. lebih menyeramkan sih karena Masalahnya tiba-tiba Rogernya hero early game juga kan. itu dia Bareng sama rotasinya, Florin. Be. Itu dia formasinya, sinerginya menjadi satu juga. Tapi hati-hati dengan Yves dari Aboy. Masih belum ada solusi dan jawaban untuk bisa engage ke lini belakang karena high ground dari Geek Farm sangat-sangat kuat. Late game potensialnya pun sangat-sangat nyata adanya. Dengan adanya lini depan seperti Chip dan Barats. Ruby pula ada 3, Yap. di belakangnya ada Yves. Oke, Geek Farm memang sudah berada di babak playoff, tapi kali ini Aura lah yang harus mendapatkan kemenangan karena kalau tidak dia akan bergerak lebih jauh lagi untuk memasuki babak playoff. So, MPL Arena baru tepuk tangannya. Let's go ke the lead of down. No one is safe. Itulah yang akan menggambarkan posisi dari semua tim di minggu yang terakhir dan apakah itu juga akan terjadi di sisi Geek Farm meskipun mereka sudah mengamankan slot playoff. Tapi Baloyski Oke. sudah bakal diharas. Inilah permainan dari early Florin, Profesor KB. Walking damage perbedaannya adalah dia supportnya banyak banget, akan sangat kuat untung ketika 2 lawan 2. Ya ditambah lagi dengan adanya Floor of Hope yang membuat kapasitas serangan dari Fredrin atau bahkan Rogernya di early game makin lebih powerful. Kabuki juga membawakan Master Assassin untuk bisa memberikan pressure di early game dan Baloyski karena dia punya White Walk. Iya. Makanya dia tiba-tiba langsung bisa gangguin Gugun di 2 tempat yang berbeda. Dia tinggal naruh aja sih sebenarnya Y-Walk-nya. Dan tinggal membuka shortcut nantinya Ranger Mas. Tapi memang kali ini mau nggak mau mereka harus dapetin dengan Retribution dan menangkap sosok seorang Baloyski terperangkap di depan sana. Apakah akan ada first blood? Meanwhile Wayawi kali ini bersama dengan seorang Yeskiel hampir saja termakan. Luka is coming. Dia tiba-tiba merubah segalanya dari keuntungan yang didapatkan dan bahkan secara tidak langsung kita harus tidak bisa pungkiri Aran sedikit terlambat Profesor. Iya. Ini jatuhnya bakal rugi banget. Baloyski semakin banyak hero di dalam lingkaran area of evac-nya, semakin mudah juga dia mendapatkan shield. Dan shield tersebut membuat Chip mendapatkan 2 assist secara cuma-cuma. Wah, itu pergerakan yang mahal ya. Sebenarnya dari lu karena dia tahu potensi untuk nge-pick off satu pemain
dari Aura itu possible banget. Dan langsung dilakukan begitu saja, coverisasi yang begitu baik mengarah ke arah Baloyski. Dua loh, ini 2 poin kill ini udah cukup terlalu banyak yang dapatkan Kick Farm. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dalam kondisi saat ini Kick Farm memiliki yang sangat unggul ketika di power of Retribution. Lihat, tidak ada jalan untuk Gugun. Kenapa aku bilang mengungguli sekali? Karena lihat mereka tidak akan bisa lewat jalan dan Gugun. Boro-boro untuk Retribution untuk angkat tangannya keluar dari jalur yang sudah dibuat oleh Kick Farm. Real world manipulation udah nggak akan bisa. Iya, udah bakal sulit itu kabur dari jebakan yang dibuka oleh Geek Farm. Dan sekarang mereka jadi mau pick off satu persatu Profesor KB. Ray gak akan terus berhenti bergerak. Dan Yawi akan coba dimakan begitu saja. Flicker dan Blast Red from Candera masih belum memberikan impact yang cukup besar di depan sana. Meanwhile Pawlowski memanggil bahkan permasukan dari tim Kick Farm. Luka sampai harus ke arah top lane. Kabuki, taringnya masih belum terlalu tajam. Netherram masih for nothing. Luke tersisa seorang diri. Mencoba untuk mendapatkan jalan untuk pulang. Tapi ternyata itu hanya bait belaka. Gugun harus termakan. Kabuki? Masuk ke dalam perangkap Kick Farm dan Kabuki. Dia termakan, 2 orang tumbang. Looking for triple kill. Aran is coming. Final slash kali ini dari Aran sudah tidak ada. Tapi Shatan finally bisa dapatkan Aran. Meskipun begitu, Yawi akan menjadi korban keganasan dari tim Kick Farm. Kick Farm tahu Aura tidak cukup kuat untuk early team fight. Kick Farm tahu Yawi tidak seperkasa itu dengan Florin di early game. Dan mereka haras itu, mereka coba abuse di early. Geek Farm mereka unggul 3.200 di menit yang ketiga. Dan bahkan platingan penuh untuk Cadera Profesor KB. Dan ini adalah keuntungan yang luar biasa buat Geek Farm. Karena mereka unggul 3.000 ditambah dengan ini baru turtle yang pertama loh. Ini benar-benar menjadi sebuah kerugian yang berlipat ganda bagi Aura. Karena mereka masuknya satu-satu. Sementara karena adanya shortcut, thanks to Baloyski, Geek Farm langsung grouping dengan sangat-sangat intens dan instan banget tadi barusan. Nah, dan ini udah kita bahas tadi Ranger Mas. Yes. Dengan adanya chips, tentunya serangan inisiasi bisa datang kapan aja dan di mana saja dari Baloyski. Bahkan kalau ngomongin split push, mereka gankingnya aja berlima. Iya. Gankingnya aja berlima. Mereka mau dapetin gugunnya berlima. Dan mereka ini bisa kita bilang secara tidak langsung butuh banget untuk buat Aboy tutup real world manipulationnya. Supaya apa? Supaya Gugun masih punya jalan untuk menuju ke dalam. Nah ini dia. Gugun udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Pressportnya masih for nothing. Ini yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Aura. Sedangkan dengan adanya Ray di depan sana, dia terlalu perkasa. Netherram juga for nothing. Tidak akan bisa menyelamatkan apa-apa. The blast from Candera berhasil mendapatkan 1 point kill. Dengan adanya luka yang terlalu offside, Kabuki cuma bisa kasih hadiah penenang aja. Wah, lagi-lagi ya pick off yang dilakukan oleh Geek Farm. Ini benar-benar nggak bisa ditebak oleh Aura. Dan masalah mereka tuh majunya entah berlima atau 4-1. Kalau memang 4-1 formasi yang digunakan sama Geek Farm, space untuk cadirnya terlalu banyak Profesor KB. Iya, dan first item dari Aboy aja Necklace of Durance. Jadi Yawinya nggak bakal berfungsi dengan maksimal. Tapi ini terlalu berani sih para pasukan dari tim Aura. Mereka memaksa mendapatkan 1 point kill. Kadera Nocturify untuk mundur ke arah belakang. Ray fokus ke arah Aran. Tapi Luka, mereka belum ada reward manipulation. Dan the press wall, dan retribution-nya on point. Setidaknya Gugun sadar tidak ada reward manipulation, tidak ada crowd control, dia percaya diri dengan retribution-nya. Perbandingan, kita lihat di sini 2 level terhadap Ray itu gak peduli, gak berarti karena the power of retribution Gugun memang luar biasa. Dan bahkan purple bomb-nya juga tidak berarti. Gugun memaksa menangkap seorang Kaboy. Kabuki di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit poking damage dan bahkan flicker for defensive dari Aboy. Kabuki! Kabuki! Serigala berapi-api berhasil melakukan 1 point kill. Satu pick off yang begitu mahal dari Kabuki. Dia Lincoln Pounce langsung maju ke arah Aboy. Karena dia tahu tidak banyak resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Iya, ditambah lagi untuk sekarang Baloyski harus mencari celah kembali untuk membuat bagaimana shutdown dari pundi-pundi killnya bisa bertambah. Karena Kabuki sudah mendapatkan snowballingnya perlahan tapi pasti. I'm offended. Aran? Oke, Aran coba di ganking, shortcutnya tidak terlalu berhasil. Dan membuat perpasukan dari tim Aura mendapatkan keuntungan dengan adanya ketahuan sedikit 3-man move. Ya, Ini pergerakan. Gerakannya terlalu cepat sih hitungannya, apalagi karena shortcut ya. Jadi udah pasti Aran akan sangat mudah sekali untuk ganking. Cuma lagi di sini Caderanya masih free, Kabukinya juga mendapatkan snowballing effect. Bahkan kayaknya akan menuju ke arah Golden Staff. Mengingat untuk Kabukinya sendiri harusnya udah bakal bermain dengan attack speed karena lawannya adalah Barats. Jadi dia tinggal main
dengan menggunakan human form aja. Tapi Cak Dera juga tadi barusan udah jadi dari sisi Demon Hunter Sword-nya Profesor KB. Iya ya, setelah So, corrosion side ya. Yes, Gugun ini bakal mungkin agak sedikit bocor ya. Terkena dengan adanya damage yang dimiliki oleh Cak Dera. Apalagi Gugun regennya nggak bakal maksimal dikarenakan ada Necklace of Durance first item dari Aboy. Dan kali ini gankingnya akan terjadi di belakang. Oke, lihat mereka bermain dengan Sandwich Gaming. Yeskiel sekarang telah dan Gugun kembali terreja-reja mencoba diselamatkan dengan ada NetherRealm. Terus semaksimal mungkin, Final Slash dikeluarkan. Reward manipulasi dan Let's Retro Candela. Backline terus daripada pasukan tim Maura, mereka diacak-acak. Kabuki! Versus everybody tidak akan cukup. Karena dia hanya bisa mendapatkan 1 point kill. Terlalu banyak crowd control dan shutdown pun terjadi. Kabuki sekali masuk. Untuk jalan dia pulang itu sudah tidak ada karena satu jawaban dari Aura yang harus belum mereka temukan adalah sekarang Aboy. Gimana caranya nutup Aboy? Kalau nggak gimana caranya teamfight mereka tanpa ada real world manipulation? Ya itu harus di-trigger dulu sih dari sisi Aura. Jadi bener-bener problem banget untuk Aura. Gugunnya jadi nggak bebas. Sementara kali ini Gugun Lihat dipaksa dengan ada shortcut. Shortcut. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak akan meninggalkan Baloski seorang diri. Lihat, trigger terhadap Baloski, Ray dengan retributionnya dengan sangat bebas. Karena tidak ada lagi hambatan, Profesor. Nah, ini dia permasalahannya. Karena nggak ada yang bisa engage ke belakang, nggak ada yang bisa ngegangguin ke lini belakang. Aboy yang free banget. Dan ditambah lagi dengan Cak Dera yang selalu hadir untuk menjadi eksekutor. Perfect combination dari Geek Farm karena lini depannya terlalu kuat juga Chip. Yang bahkan nggak bisa di shutdown dengan mudah semenjak early game. Dan lihat, ketika Baloski nggak menemukan teamfight yang besar, dia tinggal makan keripiknya karena 75% HP yang hilang akan di-convert menjadi darah dari Chip sendiri. Wah, masalahnya bukan di shutdown aja sih, Be. Keberadaannya bahkan gak diketahui sama pemain-pemain Aura. Mereka yang jadi harus lebih siap ketika mereka mau coba untuk masuk ke area jungle-nya dari Aura sendiri. Karena Geek Farm bisa ada di mana-mana. Siapapun yang mau coba untuk at least keluar, mendapatkan beberapa farmingannya, ini agak sedikit susah untuk Aura. Oke, Kadera jangan sampai Purify-nya tertrigger. Dan jangan sampai lupakan kalau darah abu-abunya juga cukup menyakitkan. Aloy? Pada slash keluarkan, Baloski di depan sana, reward manipulation for defensive. Menabrak para pasukan dari tim Maura. Shortcut-nya masih ditahan oleh seorang Baloski. Tapi para pasukan dari tim Aura sadar tidak ada reward manipulation kembali. Ya, tidak ada reward manipulation, berarti tidak akan teamfight. Apakah ini akan trigger teamfight? Ya, harusnya ini bakal jadi timing yang bagus untuk mereka maksain teamfight. Mereka mungkin bisa cari Baloski-nya dulu. Karena Baloski juga udah gak punya flicker. Dan itu bisa menjadi point shutdown yang cukup mahal, 240 gold. Sehingga teamfight-nya jadi 4 lawan 5, tapi Geek Farm gak membiarkan hal tersebut terjadi. Oke, tapi nampaknya dengan adanya shortcut dikeluarkan mereka berhasil memakan Gugun. Terlalu berani, tapi sayangnya NetherRealm gak bisa menyelamatkan Gugun terlalu jauh. No NetherRealm, no Gugun. Lihat Geek Farm, mereka mengacak-acak Aura. Wah, ini baru hampir 10 menit game berjalan loh Profesor KB. Iya, Tapi 6 turret sudah dikantongi oleh Geek Farm dan perbedaan 9.000. Terlalu jauh. Dan makin ekstrim lagi bisa menuju ke 11.000 setelah Lord ini. Itu Setelah dia. freeze terhadap minion. Dan kalau ngomongin item, lihat Oracle. Akan satu demi satu dikantongi oleh para pemain dari Geek Farm. Baloski sudah membelinya tadi. Luke juga perlu untuk regen tambahan HP-nya. Sehingga dengan War Axe, spell Flame-nya akan lebih pasti lagi mendapatkan regenerasi HP yang lebih banyak. Wah, ini naganya benar-benar dikandangin sih. Gak boleh dikasih kesempatan untuk keluar terbang tinggi itu gak dikasih Profesor KB. Ini sih kalau misalnya ngomongin the player of the game ini Baloski banget sih. Iya, Iya, setuju Ini sih. kalau nggak karena Baloski nih, Geek Farm nggak bakal punya 10.000 gold di menit yang ke-10. Gak bakal ada space sebanyak ini dan lagi-lagi. Shortcut kembali dikeluarkan, teamfight kembali terjadi, berhasil mendapatkan Baloski. Dengan damage dari turret dan ramnya selesai dengan cukup cepat. Blessing duet, setidaknya berhasil mendapatkan Yeskiel. Tapi Yeskiel kembali lagi datang ke lane of dawn dengan sangat cepat walaupun tidak ada pasif. Di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat cepat, Profesor. Wah, ini dia nih winning conditionnya. Bener-bener dapetin Baloski, cuma trade-nya nggak begitu berimbang. Romer tuh ke Romer, tapi bedanya Yawi punya impact dengan heal-nya. Jadi harus hati-hati buat teman-teman dari Aura. Iya. Yawi dengan impact kill-nya sangat kuat. Meanwhile dari bottom lane, Lord yang under level under 12 menit aja udah ngacak-ngacak segini banyak, gimana nanti? Ini terlalu kuat sih aku bilang. Untuk lini depannya dari Geek Farm ya Profesor. Karena meskipun Baloski-nya tumbang, masih ada Luke loh. Yang bakal jadi garda depan untuk pemain-pemain Geek Farm dan Cak Dera. Aku juga suka gimana caranya dia benar-benar bisa memaintain dashing duet Conceal Play. Real world manipulation kembali terjadi dan Ram menyelamatkan sedikit pada slash. Tiba-tiba membuat Aran berhasil mendapatkan banyak
banget momentum, tapi nampaknya tidak bisa di following up damage. Kabuki semaksimal mungkin memberikan pressure dari jauh. Dia belum bisa berubah menjadi serigala, karena sekali masuk Luka masih hidup di depan sana. Ini serba salah untuk Aura. Luka menjadi target tapi sulit ditumbangin. Aboy menjadi target terlalu jauh di arah belakang. Iya. Kabuki nggak bisa nge-reach ke arah belakang. Dan selama ada Luka, selama masih ada Aboy, Kabuki itu akan kesulitan sekali karena Roger itu milih hero. Tapi masih ada high ground sih yang dimiliki oleh Aura. So mungkin dari Geek Farm mereka akan memaksimalkan gimana nanti objektif Lord yang akan diamankan untuk masuk ke area base dan mungkin nge-closing game pertamanya Profesor KB. Iya. Ini masalah utamanya adalah menunggu Lord selanjutnya. Dan kayaknya teman-teman dari Geek Farm akan ngelakuin freeze terhadap minionnya. Agar teman-teman dari Aura keluar dari zona aman mereka. Dan mereka terlihat offside. Yang padahal lihat Baloiski-nya, dia dapetin momentum. Tapi Dia bisa buka masalahnya- shortcut di belakang. Kalau ketemu sama Yawi, ini bakal jadi disaster. Oh, sandwich gaming kembali terjadi. Aran terperangkap di depan sana, memancing dengan shortcut. Membuat semua para pasukan dari tim Aura tidak ada jalan untuk pulang. Reward manipulation, nowhere to run. Yes, kill, one last hit menuju ke arah base dari tim Aura. Terbuka dengan sangat bebas, bahkan Luka terlalu kuat. Ini bencana, terejam-mejam. Aura di game yang pertama harus tunduk dari Geek Farm. Wow, Baloiski menjadi kunci utama memenangkan game yang pertama dengan rotasi chip yang begitu mendominasi, mendapatkan map control yang begitu besar. Adalah kunci kemenangan dari Geek Farm di game pertama, Profesor KB. Ditambah lagi dengan chip flanking. Tidak ada yang menduga-duga kalau dia datang dari belakang. Tidak ada yang expect bahwa portal dari chip shortcut akan terbuka di tempat seperti itu. Semua langsung hadir. Kompak dari Geek Farm. Membuktikan bahwa gameplay mereka tidak hanya sekedar soal ganking. Tapi inilah dia Geek Farm, one for all for one. Iya, dan itu yang kita lihat di game pertama, Profesor KB. Mereka benar-benar nggak mengendurkan tempo permainan mereka loh. Mereka dapetin early yang kita tahu Yawi membawa debut hero-nya itu Florin, itu nggak ada rasanya. Baloiski, what a play from Baloiski. Kita tidak bisa pungkiri permainan macro play. Ini benar-benar adalah sosok the mastermind dari Geek Farm yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh para pasukan Aura. Mereka tidak punya adanya screening hero, mereka tidak ada punya hero yang bisa ngebuka rumput-rumput semua. Profesor KB di game pertama ini bukan hanya one sided, ini benar-benar tereja-meja. Ini dihancurkan Iya. jatuhnya. Bayangin, semua lini, semua draft, counter initiate yang ingin dijalankan dengan Faramis. Ditambah lagi dengan Florin, efek teamfight jangka panjang tidak berjalan dengan maksimal. Karena early game-nya tidak berjalan juga secara maksimal. Iya. Florin hero yang membutuhkan timing untuk menuju ke mid game sampai late game. Sementara dengan pick terhadap Roger ini malah harus menangin early condition sampai dengan mid game conditionnya. Ya, dan sekarang nggak ada snowballing di tangan dari Roger. Itu dia. Dan bahkan bukan hanya snowballing ya, kita lihat dari Luka-nya. Luka itu adalah penting banget ketika ada filler menuju ke arah Aboy, itu Luka di sana peran pentingnya. Udah Iya, ada iya. covernya masing-masing. Covernya masing-masing. Jadi ketika sosok dari Kabuki mau jump in, dia maksa ke arah Aboy, itu nggak bakal bisa gerak. Iya. Itu udah ada Luka di sana. Ini dua pemain yang safe banget, gak cukup aku bilang sangat amat safe. Dengan Iya. ada coveran dari Baloy dan juga ada Luke. Dan itulah makanya kalau kita ngomongin soal hero healer, Yawi itu kayak malah menurunkan power dari Yawinya Tapi sendiri. ini dia player of the game menuju ke arah Baloiski. Well deserved dengan inisiasi yang begitu agresif Profesor KB. Ini Chips. bukan agresif lagi sih. Ini udah kayak jadiin playground gak sih? Makanya benar-benar dijadiin taman bermain. Semua shortcut itu benar-benar penting dari Baloiski. Dan pentingnya lagi pemain dari Geek Farm gak ada yang menyia-nyiakan shortcutnya. Sekali Baloiski buka portal, semuanya masuk ke dalam portal. Ya. Semuanya join team fight. Mereka tahu kalau kapasitas dari call-nya Baloiski bisa mereka percaya. Iya, 18 assist loh. Bayangin tuh 18 assist, 2 point kill. Kayak hampir semua team fight participation ada Baloiski di dalamnya. Makanya gak heran ini point killnya banyak banget sejak early game. Betul, setuju. Bahkan meskipun dia tumbang sekali, trade-nya dari Geek Farm tuh jalan terus. Dia tumbangin Yawinya, mereka tumbangin Yeskel yang meskipun kita tahu Yeskel punya pasif. Tapi kalau kita melihat sedikit nih, untuk player of the game highlights Profesor KB, yang dimana ini permainan agresifnya aja udah terjadi tuh semenjak menit pertama. Ya, look-nya langsung connecting sama jungle-nya juga. Invade-nya jadi nggak sia-sia. Karena biasanya kalau chipnya maju sendirian tapi nggak punya backup yang memadai,
ya chipnya pasti bakal kemakan. Itu kalau diperpanjang team fight-nya tanpa Luke-nya datang, aku rasa udah pasti Baloyski dimakan abis-abisan di situ. Iya, kalau nggak ada backup ya. Tapi ini posisinya Baloy sih bener-bener gila, lihat Luke di depan. Aboy udah enak banget ngebuka remote manipulation. Iya. Dan Aboy sebenarnya walaupun bukan remote manipulation di tempat yang sangat-sangat safe atau bahkan mungkin terjangkau, tapi ya nggak ada tempat yang aman ketika Gugun mendapatkan momentum untuk engage ke dirinya. Jadi Iya. makanya lagi dan lagi thanks to Baloyski karena membuat lini depannya, membuat sebuah perimeter. Perimeter. Sehingga Aboynya walaupun sebenarnya posisi nggak bagus loh di sini, tapi tetap bisa save karena ada 3 lini depannya, Ray, Luke, Baloyski, dan tiga-tiganya super tanky. Dan Kabuki nggak bisa asal masuk Raul lagi ke belakang untuk ngejar ke arah Baloy. Karena masih ada banyak efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Mereka punya Detona's Welcome. Dan bahkan lihat Luke aja yang punya I'm Offended Don't Move Team ini membuat Kabuki pasti nggak akan bisa bergerak dengan nyaman, Profesor. Makanya ketika semua orang tadi mungkin melihat bagaimana hero power dari Abo yang muncul kembali, tapi Baloyski Baloy. menunjukkan macro play yang sangat-sangat indah sekali. Baloyski membuat what happened Baloy menjadi what a play Baloy. Warplay Baloy What a dengan play Baloy. 15.000 gold difference. Gila sih. Ini terlalu jauh. Dan bahkan di 3 menit aja kan tadi juga perbedaannya 3.500 loh, Profesor. Ya Kabe. makanya itu udah terlalu jauh banget Yes. jangka perbedaannya. Wow, Tambah lagi objektifnya. dengan objektif playnya juga. Ini berbanding dengan adanya satu turtle saja sebagai Gugun tadi yang mengeksekusinya. Namun trade kill tidak bisa dihindari lagi. 23 dibandingkan dengan 5. Terlalu jauh sih. Ya lagi dan lagi untuk metode tank jungler kalau misalkan mau fight di early game, Bards adalah opsi yang sangat-sangat oke. Karena stacknya nggak bakal turun sama sekali. Dan hal menurut tersebut aku- yang membuat ya dari segi item kayak misalkan ada Dominance Ice, lalu ada Guardian Helmet juga, dan Betul. War Axe dari Luke. Inilah dia alasan kenapa walaupun Luke sulit untuk ditumbangkan, tapi dia juga punya damage. Dia Yes. punya damage. Dia Dan- defensif tapi juga ofensif. Tapi lihat, walaupun dia punya damage, kalian sadar gak? Luke itu biasanya dia punya power Ruby dengan ofensif. Tapi dia sadar, Iya, iya. kali ini seperti kata yang kita sedang bicarakan, hard carry itu pindah ke arah mid lane. Benar. Ya kan, Aboy jadi hard carry-nya untuk kali ini. Memang ada Kadera, tapi Aboy menjadi penentu di Betul. saat team fight, Profesor. Kombonya Iya, iya. sih lebih ke Yes. arah combo juga Kombonya. sih. Makanya dia harus turunkan egonya, dia mainkan hanya War X-nya, tapi dia juga mainkan dengan ada defensif dari physical, dan setidaknya kita tahu dari aura, dari Faramis itu nggak terlalu spamming seperti hero-hero lainnya. Itu yang mau aku bahas. Timing dari Naderam ini Profesor KB yang mungkin dari Yeskiel harus agak diperhitungkan sih. Dan jatuhnya ya skill nggak bisa main agresif nggak sih kalau main Faramis? Dia kan jatuhnya main cover kan. Iya. Makanya ketika tiba-tiba muncul hero Florin dan memang nggak ada Nathan. Karena Nathannya di-ban sama auranya sendiri. Jadi jatuhnya aku merasa kayak ini combo Faramis dan juga Florinnya nggak bakal sampai ke late game. Karena nggak ada hero late game yang pasti. Kayak Iya. Nathan contohnya. Nathan atau mungkin Moskov ya. Iya. Yang bisa dibawakan dari sisi aura. Tapi 12 menit 57 detik game berjalan. Dominasi penuh dari Geek Farm di game yang pertama ini terlihat menyeramkan sih. Kalau kita ngelihat mungkin di Geek Farm ya di beberapa season sebelumnya, mereka tuh selalu mainnya entah mid to the late game ya kan. Mereka coba untuk drop gamenya selama mungkin. Betul? Tapi sekarang di season 13